قال المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وقال عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح وحين يمسي 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zaqa ta'mal iman, akan merasakan rasanya iman, manisnya iman, barang siapa yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, wabil islami dinan, dan ridha dengan Islam sebagai agama, dan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Jadi barang siapa yang hendak merasakan manisnya iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia harus ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, ridha kepada agama Islam sebagai agama, dan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Jadi ini seakan-akan adalah sesuatu hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sangat dalam dan sangat berat untuk dipraktekkan. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya iman, ya, kalau nikmatnya iman sudah dirasakan, maka ringanlah atasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah itu nyaman kalau manisnya iman sudah terasa. Walaupun pada dasarnya beribadah itu adalah berat, tapi kalau sudah terasa manisnya iman, maka ibadah yang berat itu akan bisa dia lalui. Dia akan bisa bermujahadah melawan hawa nafsunya untuk memperoleh kemanisan iman tadi. Ibaratnya kalau di seberang sungai, ya, kalau di seberang sungai ada sesuatu yang berharga, misalkan tahu kita di seberang sungai ada harta karun, maka kayak apapun dalamnya sungai itu, kayak apapun luasnya sungai itu akan kita pikirkan untuk bisa melaluinya, karena kita sudah mengetahui di seberang sana ada harta karunnya. Apalagi kalau kita sudah menyeberang dan sudah menemukan harta karun itu, dan di lain kali kita mengetahui di seberang itu masih ada harta karun yang begitu berharga, dan setelah kita jual mendapatkan uang miliaran rupiah, triliunan bahkan, nah, maka kayak apapun kita akan berusaha untuk bisa kembali karena masih ada tadi. Walaupun sungai dan lautnya luas, walaupun dalam, pasti orang itu akan berpikir. Begitu juga orang yang sudah merasakan nikmatnya iman. Ketika dia hendak beribadah, tentunya ibadah itu kan adalah sesuatu hal yang berat bagi kita. Bagi kita orang yang awam tuh ibadah itu adalah berat. Tapi di balik ibadah itu ada rasa manisnya iman. Maka seberapa besar pun beratnya ibadah itu, maka pasti dia akan bisa untuk melakukan demi untuk mencapai manisnya iman tersebut. Dan kata Nabi SAW, supaya kita mendapatkan rasa manisnya iman itu,
Yang pertama harus ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita. Nanti ada konsekuensinya. Apa maksud ridho kepada Allah sebagai Tuhan itu kayak apa? Yang harus kita lakukan, yang menunjukkan perbuatan kita ini sebagai indikasi bahwa kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Dan yang kedua, kita ridho kepada Islam sebagai agama. Ya. Ridho terhadap Islam sebagai agama kita, dan ridho kepada Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qala hina yusbih wa hina yumsi thalath marrat. Barang siapa yang ketika dia berada di waktu pagi dan berada di waktu sore mengatakan 3 kali raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan kana haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu, maka dia berhak untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amalan, dibaca 3 kali pagi dan dibaca 3 kali sore. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan, 3 kali pagi setelah sholat subuh, karena dibaca 3 kali sore setelah sholat asar atau setelah sholat maghrib, 3 kali. Maka kalau orang itu istiqomah, muwazafah, kada ketinggalan membacanya, ya selalu dibacanya tiap hari, maka dia berhak untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah dapat ridha Allah Subhanahu wa taala itu nyaman. Kalau Allah itu sudah ridha lawan kita, maka kayak apapun dosa yang ada pada kita, kayak apapun ganalnya, kayak apapun banyaknya, maka itu kada dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah memberikan keridhaannya kepada kita. Jadi dosa yang kita miliki itu kada dilihat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya nih untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, bahkan kata para ulama, seandainya aku ini sudah pasti mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya aku rela berada di dalam neraka. Yang penting Allah ridho. Karena kalau Allah itu sudah ridho, maka api itu tidak akan bisa membakar. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah ridho kepada Nabi Ibrahim. Ya, Allah ridho kepada Nabi Ibrahim. Maka api yang begitu panas terasa dingin oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan niat yang paling puncak di dalam ibadah kita adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sholat? Supaya Allah ridha. Kenapa kita membaca Al-Quran? Supaya Allah ridha. Kenapa kita berzikir? Supaya Allah ridha. Kenapa kita bersolawat? Supaya Allah ridha. Kalau Allah sudah ridha, yang pertama dosa kita kada dilihat Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah. Dan yang kedua, kadang mungkin Allah menyengsarakan orang yang Allah ridhai tadi. Artinya rezeki dipermudah oleh Allah, urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah sayang lawan orang itu. Allah sudah senang, Allah sudah suka dengan orang tersebut, maka orang tersebut pasti akan dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia berdoa, maka doanya akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ridho tadi. Wa'lamu ma'asyaril ikhwan annahu man radiya billahi rabban lazimahu ayyarda bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu wa bimurri qada'ihi wa ayyaqana'a bima qasamahu lahu minar rizqi wa ayyudawim ala ta'atihi.
Barang siapa yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan, yang harus dia lakukan adalah ini, kalau kita mengaku Allah itu Tuhan kita dan kita ridho Allah itu sebagai Tuhan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau ini belum kita lakukan, bahkan kita lakukan sebaliknya daripada yang kita sebutkan, berarti kita belum ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Ayyarda bitadbirihi, kita ridho dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya aturan di dunia ini. Kada boleh menggawi yang haram. Ya, Allah mewajibkan sholat, Allah mewajibkan puasa, Allah mewajibkan zakat, Allah mewajibkan haji, Allah mengharamkan yang diharamkan oleh Allah. Allah mengharamkan riba, Allah mengharamkan berjudi, Allah mengharamkan minuman keras. Ini aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ridho apa kada dulu kita dengan aturan Allah ini? Kalau kita ridho apa yang Allah atur di dalam Al-Quran, berarti itu sudah salah satu tanda kita ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita kada ridho, misalnya Allah mewajibkan kita sholat kan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah wajibkan kepada kita kada ridho, merasa berat dengan sholat ini, dan kita senang seandainya sholat ini kedada, berarti sudah satu kita kada ridho dengan aturan Allah. Berarti ini merupakan salah satu tanda bahwa kita belum ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Wa ikhtiyarihi lahu, dan kita ridho dengan ikhtiarnya Allah untuk kita. Allah memilihkan kepada kita sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memilihkan kita hidup di zaman ini atas pilihan Allah. Allah memilihkan kita lahir dari rahim perempuan namanya Fulanah bin Fulan binti Fulan, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus ridho apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita harus ridho apa yang sudah Allah pilihkan untuk kita. Dan juga bahkan kita harus ridho wa bimurri qada'ihi, dengan pahitnya keputusan Allah. Jadi bukan hanya sekedar kita ridho dengan qada ataupun keputusan Allah yang nyaman-nyaman aja. Jadi keputusan Allah yang pahit pun harus kita ridho juga. Allah jadikan kita kaya, oh ridho kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, ridho kita. Senang kita, bersyukur kita kepada Allah. Allah berikan kita nikmat, sehat, ridho kita. Tapi apakah bisa kita ridho kalau Allah kasih kita sakit? Apakah kita bisa ridho kalau Allah jadikan kita banyak cobaan, banyak masalah, hidup kita miskin? Kan keputusan Allah ya. Usaha ngalih ya. Allah takdirkan kita menjadi orang yang sengsara di dunia. Allah takdirkan kita sebagai orang yang selalu mendapatkan cobaan di dunia. Allah kasih sakit ya. Allah kasih harta kita selalu dicuntan orang ya. Bahkan rumah kita terbakar. Allah coba dengan anak-anak kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah murrul qada, keputusan Allah yang pahit bagi kita. Jadi yang pahit dan manis itu adalah keputusan Allah, kita harus ridho kalau kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Jadi semua apa yang ada di muka bumi ini kada lepas daripada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya itu ada hikmah. Orang yang hidup diberikan Allah afiyah. Arti afiyah ini hidupnya selalu nyaman, hidupnya selalu beruntung. Ini adalah nikmat dari Allah, harus disyukuri.
dan itu pun ada hikmahnya. Dan Allah juga Allah yang Allah pilih hidupnya itu selalu mendapatkan bala dari Allah. Ada ini orang yang seperti itu, orang yang Allah pilih dia dalam kehidupannya selalu diberikan bala, musibah, hidupnya sengsara, penyakitan, ya. Pokoknya menurut kita hidupnya itu sial. Ini juga keputusan Allah bahwa ini semuanya adalah baik. Ada yang kada baik dan semua ada hikmah. Bahkan di akhirat nanti menurut riwayat, ahlul bala dengan ahlul afiyah, ya, ahlul afiyah tadi hidupnya nyaman, hartanya cukup, anaknya sehat, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, ya, hidupnya, badannya selalu sehat, pokoknya nyaman lah, tapi banyak tamu masalah. Kalau orang yang ahlul bala ini miskin hidupnya, banyak penyakitan, pokoknya banyak cobaan lah. Ketika di akhirat nanti ahlul bala dengan ahlul afiyah ini, ahlul bala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kada sebanding dengan ahlul afiyah. Bahkan pada saat itu ahlul afiyah ini berhiri lawan ahlul bala. Dan dia meminta kepada Allah, ya Allah, tolong hidupkan kami kembali ya Allah ke dunia. Ya Allah, tolong hidupkan kami kembali ke dunia walaupun tangan dan kaki kami terpotong-potong, kami rela ya Allah, yang asal Engkau jadikan kami seperti orang yang ahlul bala, yang selalu mendapatkan cobaan dari Engkau. Jadi kehendaknya kayak itu. Ya Allah, walaupun kami hidup di dunia itu Engkau potong-potong tangan kami, kaki kami Engkau potong-potong ya Allah, melaratkan hidup kami ya Allah di dunia, karena kami berhiri lawan ahlul bala. Ketika di akhirat kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ahlul bala itu sebenarnya orang-orang pilihan. Orang yang miskin hidupnya, rezekinya ngalih, sehari itu hanya kau makan sekali, bahkan 2 hari sekali makannya. Ini kan termasuk ahlul bala. Orang-orang yang seperti ini orang-orang pilihan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa, membebankan seseorang itu kecuali sudah sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah ciptakan dia itu miskin, Allah berikan dia musibah, berarti Allah sudah tahu orang itu mampu. Dan orang yang seperti itulah bakal dinaikkan Allah derajatnya nanti di akhirat. Kenapa kita diberikan afiyah oleh Allah? Kenapa selalu kita diberikan kesehatan oleh Allah? Kenapa harta selalu diberikan nyaman oleh Allah kepada kita? Karena Allah mengetahui kalau Allah jadikan miskin, kemungkinan kita kufur kepada Allah. Kalau Allah berikan kita sakit, kemungkinan kita malas untuk ibadah. Maka sehat kita lebih baik daripada sakit, sugih kita lebih baik daripada sakit. Nah, jadi setiap keadaan syukuri. Artinya ketika Allah mentakdirkan kita baik, bersyukur pada saat itu, karena saat itu adalah takdir Allah yang paling baik. Dan ketika Allah meletakkan kita pada keputusan yang menurut kita kada baik, dan disitulah juga kita harus ridho kepada Allah, karena Allah sudah tahu ya, kalau Allah kasih kita sehat, mungkin kita kufur kepada Allah, kita gunakan kesehatan kita untuk bermaksiat kepadanya. Kalau Allah kasih kita kaya, kemungkinan kita gunakan untuk hal-hal yang maksiat, kita gunakan untuk selingkuh misalnya, sehingga kesehatan kita menjadi maksiat, menjadi kufur kepada Allah SWT. Allah beri kita sakit, Allah berikan kita miskin, supaya kita terjaga dan terselamatkan daripada perbuatan dosa. Nah, jadi itu orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan harus ridho dengan aturan Allah, dengan pilihan Allah, dengan keputusan Allah, baik keputusan yang baik ataupun keputusan yang kada baik. Beriman kepada qada dan qadar
baik kadanya keputusan itu termasuk daripada rukun iman. Kalau kita kadang melaksanakan ini, kada percaya dengan qada dan qadar, kada ridho dengan qada dan qadar, berarti satu rukun iman belum kita laksanakan. Kada kita berarti iman kita belum sempurna, belum dikatakan sebagai orang yang mempunyai iman yang sempurna. Nah, jadi kalau ternyata inilah ada di antara kita hidup ini selalu dikasih musibah, hidup ini selalu diberikan kesusahan oleh Allah, hidup ini Allah berikan kita sakit, harus kita rasakan itu adalah pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Jadi nyaman hidup, ya, hidup tuh kada tapi melihat kepada orang lain, tapi kita melihat kepada kita dan kepada Allah yang menciptakan dan memutuskan qada dan qadarnya untuk kita. Wa ayyaqana bima qasamahu lahu minar rizqi, dan hendaknya dia mempunyai sifat qanaah. Arti qanaah ini ridha dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu kan memberikan rezeki kepada kita. Allah berikan kita hidup, Allah juga sudah menentukan rezekinya untuk kita. Kita nih hari-hari berusaha, tapi kada ada yang sama rezekinya. Si fulan sehari olehan 100, kawannya olehan 200, yang satunya olehan 300. Bahkan yang aneh lagi, usahanya sama tapi rezekinya berbeda. Sama pada berjualan sembako, barangnya sama, tokonya bersebelahan, tapi beda rezekinya. Yang satu olehan 100, yang satu olehan 500. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu sudah ditentukan Allah. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi sudah Allah yang menentukan. Usaha bisa diumpati, usaha bisa ditiru, tapi masalah rezeki Allah yang menentukan. Kadang-kadang kita harus, kalau usaha ini rezekinya harus ini. Kalau kita usaha kayak si fulan, kita usaha apa hasilnya harus sama lawan si fulan, kadang-kadang. Ya. Berarti kalau kita seakan-akan mewajibkan usaha ini harus hasilnya sekian. Kalau usaha kita kayak si fulan, harus usahanya hasilnya sekian. Berarti kita sudah menuhankan usaha, kadang menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujar guru Bahid, kita berusaha itu jadikan ibadah. Ya, usaha itu jadikan ibadah. Kayak apa menjadikan ibadah? Karena kita ini disuruh berusaha. Berarti disuruh berusaha itu adalah hukumnya wajib. Kalau wajib berarti ibadah. Jadi usaha kita niatnya apa? Karena menunaikan perintah Allah. Kenapa kita berjualan? Karena perintah Allah supaya berusaha. Kenapa kita berhumah? Karena Allah menyuruh berusaha, mencari nafkah. Ya, jadi ibadah. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah. Ya, berhasilkah kadakah? Ya, maka kita serahkan kepada Allah. Maka orang yang sudah niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ini berjualan karena niatnya melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia kalau ini pedagang akan menjadi pedagang yang jujur. Ya. Kalau ini jadi pengusaha yang jujur, yang amanah. Kalau ini jadi pemimpin, insyaallah akan menjadi pemimpin yang amanah karena asal niatnya sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyudawim ala ta'atihi, orang yang ridha kepada Allah sebagai Tuhan, hendaknya dia selalu taat kepada Allah. Ya, selalu berbuat taat. Kalau tak buat maksiat, maka segala bertaubat lawan Allah. Tapi niat di hatinya selalu untuk taat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahafidh ala faraidihi, dan menjaga fardu-fardu ataupun kewajiban-kewajiban. Wa yajtaniba maharimahu, dan menghindari ataupun menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakuna sabiran 'inda balaihi,
dan hendaknya dia sabar terhadap bala yang Allah berikan kepadanya, yang sudah kita jelaskan tadi. Artinya kalau Allah berikan bala kepada kita, sabar. Ya. Itu Bang tadi. Karena itu keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah syakiran li ni'mat, ya, syakiran li ni'mati, dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sama-sama jadi pahala. Kita dikasih musibah bersabar, dikasih nikmat bersyukur, semuanya pahala keduanya. Ya, sabar jadi ibadah, bersyukur jadi ibadah. Orang dapat nikmat jadi ibadah, dikasih bala jadi ibadah juga. Inilah mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati itu orang yang beriman kepada Allah, ketika dikasih musibah dan jadi pahala, dikasih nikmat juga jadi pahala. Nah, ini yang kita usahakan tuh kayak itu. Jadi orang mukmin itu dalam keadaan apapun berpahala terus. Ya, dikasih nikmat, syukurnya jadi ibadah. Dikasih bala, bersabarnya jadi ibadah juga. Cuman tadi ada bedanya, derajatnya di sisi Allah itu beda. Ahlul bala dengan ahlul afiyah itu berbeda. Ahlul bala itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi tingkatannya daripada orang yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah selama hidup di dunia. Tapi jangan cuma berdoa, ya Allah mudahan ulun ini dapat bala terus, jangan. Ya. Karena kehendakan nih mendapatkan pangkat yang tinggi. Kalau aku kada tahan. Imam Syafi'i itu pernah berdoa, ya Allah, kalau engkau ridho terhadap bala yang engkau berikan kepadaku, tambahlah musibah ini ya Allah. Ujar Guru Sidin, kada usah engkau meminta doa, minta bala itu jangan. Kalau aku kada tahan, kalau aku kada kuat, dan kalau aku kada tahan. Kalau sudah kada tahan berarti kita kufur lawan Allah. Itu dosanya ganal. Allah kasih kita cobaan, kasih musibah, Allah kasih miskin, kada ridho kita dengan kemiskinan kita, ya. Ataupun kita usaha yang biasanya olihan 300 sehari, ternyata hari itu olihannya 20.000 aja, kada ridho kita dengan 20.000, berarti kita sudah dosa karena kita kada ridho dengan olihan 20.000 tadi. Jadi jangan minta musibah, jangan minta bala, karena dikhawatirkan kita kada kuat menghadapi musibah itu. Tapi kalau sudah Allah yang menentukan untuk kita, Allah tahu kita pasti kuat, maka jalani. Ya, jalani dan berusaha untuk bersabar, maka insya Allah pasti kita bisa. Wa muhibban liqa'ihi wallahu a'lam bissawab. Kita bertahlil sebentar, ini ada